Skitur. Ini kita sekarang ada di bus namanya Lombok Skitur ya. Ini adalah proyek. Volumenya deketin. Volume. Tes. Nah, ini adalah bus Lombok Skitur. Ini adalah proyek dari Departemen Dinas Perhubungan NTB yang operasionalnya diserahkan kepada Astindo ya, Asosiasi Travel Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kita akan jalan-jalan ke Kota Mataram dan sekitarnya. Rutenya mungkin hampir sama dengan yang Bapak Ibu pegang, ya. Oh, ini ya. Tes. Nah, gimana? Ya, jadi hari ini kita jalan-jalan sambil senang-senang, sambil belajar ya. Kita telah mengenal daerah Mataram, kawasan sejarah Ampenan, dan situs-situs lainnya. Saya kalau mau ngomongkan kapan jadwalnya. Setiap hari. Cuma untuk yang kawasan pertama mungkin kita akan ke Ampenan, terus selanjutnya menuju ke Mataram. Kawasan Ampenan sejak tahun 1775 telah menjadi kawasan yang ramai. Keberadaannya sebagai bandar internasional telah membuat kawasan ini meninggalkan jejak sejarah. Pelabuhan Ampenan sendiri adalah pelabuhan resmi dari Kerajaan Mataram. Dimulai dari lokasi pelabuhan yang sekarang, kawasan ini dahulunya adalah kawasan yang sangat ramai. Pada tahun 1840 di bawah komando J.P. King, pelabuhan Ampenan menjelma menjadi pelabuhan internasional. Berbagai kapal asing tercatat pernah berlabuh di Ampenan. Pada Oktober 1841, tidak kurang dari 25 kapal berbendera Inggris berlabuh di Ampenan. Di Ampenan pada masa itu untuk satu jenis barang terdapat bandar resmi yang ditunjuk oleh raja. Para bandar ini bertanggung jawab pada subandar. Pada tahun 1880-an terdapat 39 bandar di Ampenan dan bandar beras menempati urutan terbanyak dengan 13 bandar. Hasil pertanian Lombok yang berupa beras, kapas, kayu sepang, dan kacang hijau adalah komoditas utama yang diekspor melalui pelabuhan Ampenan. Hazolinger menyebut Lombok dikenal sebagai pulau penghasil beras dengan kualitas yang baik. Beras dengan kualitas nomor 1 dikirim ke Bourbon dan Mauritius, sedangkan beras dengan kualitas menengah dikirim ke wilayah Jawa, Madura, dan Makassar. Beras hitam sebagian besar dikirim ke Manila dan Cina. Tahun 1846 tercatat Lombok mengekspor 16.000 ton beras, sedangkan barang impor yang datang di Ampenan berupa besi, timah hitam, senjata, emas, uang kepeng, sutra, minuman keras, dan kain-kain serta candu. Sebagai bandar internasional, di Ampenan berlaku berbagai jenis mata uang, mulai dari kepeng Cina, uang kepeng Jepang, hingga mata uang Belanda yang dikenal dengan sebutan ringgit atau Rijksdaalder. Pada saat terjadi Perang Lombok tahun 1891 sampai dengan 1894, pelabuhan Ampenan juga menjadi saksi bisu tentang pendaratan pasukan Belanda. Peristiwa itu terjadi pada 5 Juli 1894. Bergeser ke timur, kawasan ini dahulunya adalah gudang berbagai jenis komoditas, mulai dari beras, kapas, rempah, dan sebagainya. Sedangkan kantor Lurah Ampenan yang sekarang dahulunya adalah kantor imigrasi. Selanjutnya, Komplek Malomba yang sekarang adalah ibu kota pertama Lombok. Di tempat ini dulu terdapat tangsi militer, rumah sakit, dan perumahan warga Belanda. Sedangkan kantor Polres yang sekarang dahulu adalah kantor polisi Belanda. Selain itu, pada 1856, Ampenan juga pernah menjadi saksi kedatangan Alfred Russel Wallace, seorang naturalis, penjelajah, geografer, antropolog, dan ahli biologi. Penelitian-penelitian dilakukan Wallace oleh Charles Darwin
digunakan untuk menyusun teori evolusi yang terkenal itu. Wallace juga tercatat sebagai pencetus garis Wallace, yaitu garis imajiner yang membentang dari Selat Lombok ke utara. Keberadaan ampenan mulai meredup sejak mulai dibangunnya Pelabuhan Lembar pada tahun 1976. Kawasan Mataram. Pada sekitar tahun 1840-an, sebelum pusat pemerintahan Kerajaan Mataram dipindah ke kawasan Cakranagara pada sekitar 1870-an, kawasan kota Mataram saat ini dulunya adalah komplek pemerintahan dari Kerajaan Mataram. Area Kerajaan Mataram itu dimulai dari lokasi seputar Islamic Center yang sekarang sampai dengan perempatan Pom Bensin Karangyangkong. Komplek Islamik yang sekarang awalnya adalah ekor dari Kerajaan Mataram di bekas Gedung Koni Kota Mataram, dahulunya adalah seme atau kuburan. Selanjutnya di kantor wali kota yang sekarang adalah bekas kediaman Gusti Nyoman Kaler. Di pendopo wali kota yang sekarang adalah bekas kediaman Punggawa. Di Hotel Giri Putri yang sekarang adalah sebuah pesanggerahan yang bernama Bogor. Tempat ini berfungsi untuk tamu raja menginap. Bergeser ke pendopo gubernur yang sekarang, dulunya adalah tempat kediaman putra mahkota Anak Agung Ketut Karangasem. Sedangkan kantor gubernur yang sekarang adalah bekas istana Kerajaan Mataram. Bergeser ke timur, tepatnya kawasan di sebelah timur jembatan Sungai Ancar adalah kawasan tempat peristirahatan Raja Mataram. Di Pajang sampai dengan saat ini masih terdapat Rum Puri Pajang.
Kawasan Cakranegara. Pada abad ke-18 dan 19, kawasan Cakranegara adalah pusat pemerintahan dari dua kerajaan besar di Lombok. Yang pertama adalah Kerajaan Singasari Sasak dan yang kedua Kerajaan Mataram. Di masa pemerintahan Kerajaan Singasari Sasak pada sekitar tahun 1720-an, Cakranegara digunakan sebagai pusat pemerintahan. Pada masa itulah Pura Meru dibangun. Tujuannya adalah sebagai pemersatu Trah Karangasem Bali yang ada di Lombok. Adapun Trah Karangasem yang ada saat itu adalah Mataram, Pagesangan, Kediri, Pagutan, dan Sengkongo. Hingga kemudian pada tahun 1838 sampai dengan 1840 terjadi perang saudara antara Singasari Sasak dengan Mataram. Perang itu sendiri dimenangkan oleh Mataram. Mataram sendiri saat itu pusat pemerintahannya berada di sekitar komplek perkantoran Gubernur NTB dan Wali Kota Mataram yang sekarang. Selanjutnya pada masa pemerintah Raja Mataram III, I Gusti Ngurah Ketut Karangasem, oleh adiknya yang bernama Anak Agung Gede Ngurah Karangasem, bekas istana Singasari Sasak dipugar kembali menjadi puri tempat ia tinggal. Puri itulah yang kelak dikenal sebagai Puri Ukir Kawi. Puri Ukir Kawi sendiri mulai dipergunakan sebagai pusat pemerintahan saat Anak Agung Gede Ngurah Karangasem naik tahta menjadi Raja Mataram keempat pada tahun 1864. Lokasi Puri Ukir Kawi adalah komplek pertokoan Cakranegara yang sekarang. Pada tahun 1894, Mataram terlibat perang dengan Belanda dan Cakranegara adalah saksi bisu bagaimana awal mula perang itu meletus. Mayor Jenderal Panham bersama pasukannya pada tanggal 25 Agustus 1894 mendapat serangan dari pasukan Mataram. Dalam serangan itu 9 perwira dan 90 prajurit tewas, sementara 17 perwira dan 255 prajurit terluka serta 14 orang hilang. Sebagai balasan, sejak tanggal 19 Oktober sampai dengan 17 November 1894, Cakranegara dikepung dan dibombardir. Puri Ukir Kawi pun hancur. Beberapa hari setelahnya, di sisa reruntuhan Puri Ukir Kawi ditemukan kitab Negara Kertagama. Dari kitab inilah masyarakat Indonesia dan dunia akhirnya mengenal Kerajaan Majapahit. Makam Van Ham.
Van Ham adalah salah satu jenderal yang memimpin ekspedisi Belanda ke Lombok. Ia bersama Jenderal J.A. Vetter tiba di Pelabuhan Ampenan pada tanggal 5 Juli 1894. Nama asli Van Ham adalah Petrus Paulus Hermanus Van Ham. Lahir tanggal 10 Februari 1839 di kota Breda, Belanda. Ayahnya bernama Peter Paulus Van Ham dan ibunya bernama Catharina Claassen. Pada umur 15 tahun, Van Ham masuk sekolah guru, namun rupanya dunia militer lebih menarik minatnya. Pada umur 17 tahun, ia bergabung dengan militer. Pertama kali bertugas di Batalion Instruksi Kampen. Pada 1861, Van Ham mendapat promosi pangkat dan selanjutnya bergabung dengan Koninklijke Nederland Indische Leger atau KNIL. Dalam buku The Lombok Ekspedisi karya Wikul disebutkan setelah tiba di Lombok bersama Jenderal Vetter, Van Ham mulai menjalankan misi militernya. Di tengah perundingan pemerintah Hindia Belanda dengan Mataram, Van Ham bersama pasukannya mendirikan bivak di depan Puri Ukirkawi Cakranegara. Sore hari 25 Agustus 1894, Van Ham mendapat kabar akan adanya serangan ke pasukan Belanda. Namun Van Ham rupanya sangat percaya jika keadaan akan aman-aman saja. Hal itu ia dasarkan pada jalannya perundingan yang berjalan lancar dan tanpa hambatan. Draft perundingan antara pihak Sasak, Mataram, dan Belanda hanya menunggu waktu untuk ditandatangani. Dugaan Van Ham rupanya keliru. Tepat tengah malam, isu serangan itu menjadi kenyataan. Melalui tembok puri yang telah dilubangi sebelumnya, letusan senjata api menyalak di tengah kegelapan malam. Van Ham dengan pasukannya yang sedang istirahat kaget dan kelang kabut. Kekacauan di tengah malam itu terus berlanjut. Tembakan dari pasukan Mataram tidak berkurang semakin malam, tembakan justru semakin gencar. Pada malam itu Van Ham pun tertembak dalam keadaan terluka. Bersama 53 orang pasukannya, Van Ham mencoba mundur ke Mataram. Selama proses mundur tersebut, di sepanjang jalan dari balik tembok rumah penduduk, tembakan dari prajurit Mataram terus menghujani Van Ham dan pasukannya. Dari 53 orang yang ikut mundur, hanya 6 orang yang selamat. Van Ham akhirnya bertemu dengan pasukan Belanda lainnya di Pura Karangjangkong. Dan untuk sementara, gabungan pasukan ini sepakat menggunakan Pura Karangjangkong sebagai tempat berlindung. Naas bagi Van Ham, malam itu rupanya adalah hari terakhirnya di dunia. Karena kehabisan darah, dalam balutan pekatnya malam di dalam Pura Karangjangkong, Van Ham menghembuskan napas terakhirnya. Di tengah kegelapan malam, bersama jasad 48 prajurit Belanda lainnya, Van Ham dimakamkan di dekat tembok tanah Pura Karangjangkong. Ironisnya, Van Ham dimakamkan berdampingan dengan calon menantunya, Letnan Musqueter. Ia tewas dalam sebuah penyergapan di desa Glogor. Sebagai penanda, makam Van Ham dibuatkan tanda sederhana. 3 tahun setelah kematian Van Ham, pada tahun 1897, istrinya yang bernama Anna Grow membangun sebuah monumen di atas makam Van Ham dan Letnan Musqueter. Tugu itu terbuat dari bluestone yang indah dengan dihiasi sejumlah simbol dan hiasan. Fondasinya terbuat dari jenis batu yang sama, dan di keempat sisinya terdapat tulisan dengan tinta emas pada batu pualam putih. Dahulu, saat acara tabur bunga untuk mengenang Perang Lombok 1894, para peserta dan pengunjung sebagian besar datang dari negeri Belanda dan Eropa. Selain mengunjungi Tugu Perang Lombok 1894, mereka juga menyempatkan diri untuk mengunjungi makam Van Ham dan Letnan Musqueter.